Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurajan, sampurasun. Apapun salam yang digunakan Anda masing-masing. Di lubuk hati terdalam, saya menghargai bahwa itu adalah berkah dari kemahaan semesta. Semoga keberkahan selalu membersamai kita semuanya dimanapun Anda berada. Sahabatku semuanya, balik lagi nih, saya Usuhi. Di sini saya akan sharing lagi. Mudah-mudahan apa yang saya share, yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi manfaat untuk siapapun. Maaf ya, saya di sini bukan maksud untuk menggurui, karena saya yakin di luaran sana ya para sahabat semuanya di sini tentunya oleh Yang Maha Kuasa diberikan kecerdasan-kecerdasan, potensi-potensi, kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang justru mungkin bisa jadi lebih baik dari saya. Saya di sini hanya mau bercerita saja, berbagi saja tentang apa yang pernah saya alami. Jadi semua yang saya papar tadi adalah hal-hal yang sudah saya alami, saya dalami, saya lakukan, saya perbuat. Dan dari berbagi pengalaman ini, dari berbagi cerita ini, semoga sahabat UMKM semuanya, sahabat yang di luaran sana siapapun bisa mendapatkan kemanfaatan yang lebih baik lagi. Hidupnya jauh lebih maju, jauh lebih sukses, jauh lebih berkah, jauh lebih upgrade gitu ya. Dalam berbagai dalam berbagai macam uh, lintas atau lingkar kehidupan Anda masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sharing masalah perihal kan waktu di awal saya ada 3 K tuh. Ada K yang pertama kesadaran, ada K yang kedua keniscayaan, ada K yang ketiga masalah atau perihal kecerdasan. Nah, di sini di kesempatan ini saya akan membahas K yang kedua, yaitu keniscayaan. Keniscayaan itu bahasa lainnya beberapa ahli ada yang menamakan kepastian, ada yang disebut kudrat pasti dan lain sebagainya. Ada yang juga menamai ketetapan, yaitu silahkan. Tentunya saya yakin semua audien di sini, semua sahabat di sini telah diberikan, dilimpahi, dianugerahi kecerdasan, kesadaran gitu ya, keniscayaan, kepahaman, kemengertian tentang hal apapun. Yang saya ceritakan di sini adalah yang pernah teralami atau yang pernah saya dalami, bahkan sampai saat ini detik ini saya juga terus belajar. Di sini kita sharing bareng-bareng, belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng. Kalau toh nih ternyata ada yang tertarik, bisa diskusi di kolom pesan gitu, atau mungkin bisa bergabung nanti di komunitas kita Bos UMKM yang ini bisa jadi wadah bersama untuk saling berkolaborasi, saling berdiskusi, saling sharing ya untuk berbagai hal dalam keseharian kehidupan kita bersama. Di konteks keniscayaan ini ketetapan ya atau kepastian. Nah, saya persempit lagi. Yang akan saya bahas di sini adalah masalah time atau waktu gitu ya. Di konteks yang keniscayaan ini saya akan membahas atau ketetapan waktu. Semua orang kita sepakat bahwa yang namanya planet, semua orang yang hidup mendiami planet ini, planet bumi ini, itu punya waktu 24 jam. Karena semua bersepakat waktu itu 24 jam dalam satu hari. Gitu ya. Dari jam 0 kembali ke 0. 0 kembali ke 24, tergantung yang buat kesepakatannya seperti apa. Di kita pun, tanah air kita,
ada setidaknya 3 waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Itu berlaku juga ya dalam keniscayaan ini yang namanya 3 in 1 atau trinitas, 3 entitas gitu, atau tritunggal, 3 ketunggalan, 3 yang menyatu dalam sebuah ketunggalan atau kemanunggalan. Begitupun bicara waktu. Orang biasa mendengar history gitu ya. Historinya seperti apa sih gitu. Misalnya membahas sesuatu hal atau bercerita sesuatu hal atau ada dongeng atau apalah ya. Historinya, kronologisnya itu kan berarti bicara waktu. Waktu yang sudah terjadi. Waktu yang sudah terjadi, orang biasa menamakannya masa lalu. Pas gitu ya. Masa lalu, past tense yang sudah lewat, masa lalu. Nah, ada juga orang berwacana, berencana, planning. Kita bagaimana sih misalnya posisi saya dalam 5 tahun ke depan, saya itu harus menjadi apa sih agar saya menjadi sesuatu apa di 5 tahun ke depan, langkah-langkah, strategi, rencana apa sih yang harus saya susun atau yang harus saya lakukan, bikinlah misalnya planning, jurnal, dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita merunut bahwa 5 tahun ke depan, ya istilahnya outcome atau ya outcome lah ya, menjadi apa gitu. Planning kita di 5 tahun ke depan itu menjadi apa, sesukses apa, semaju apa, misalnya seperti itu. Nah, apalagi kalau yang namanya konteks usaha, bisnis gitu kan, ini tentu gak terlepas dari yang namanya konsep waktu, timeline gitu. Nah, tadi ada masa lalu, ada masa depan. Nah, masa lalu, masa depan itu tidak akan jadi ada penyebutan, tidak akan jadi apa-apa tanpa parameter kini, di sini, sekarang ini, alias now. Now ini penting gitu. Now lah yang menjadikan kita bisa mengetahui masa lalu, masa depan. Dulu siapa, menjadi apa, gitu kan? Seperti itu. Nah itu ketika kita menyelami, benar-benar mendalami apa yang sebenarnya now itu, memahami, diberpahamkan akan yang namanya now itu, gitu. Sahabat semuanya, yang namanya keniscayaan waktu ya seperti itu, sama Tritunggal juga, ada kini, di sini, sekarang ini, yang merupakan titik tolak, tumpuan dan harapan itu adanya di now, bukan di masa lalu. Masa lalu itu sudah lewat, hanya jadi history. Kenapa jadi history, bukan bot story? His, bukan her story juga. Kadang parameter objektivitas cerita itu tergantung dari siapa kita mendengar, dari siapa kita sumber itu didengar. Kan ada history. Kan katanya sejarah itu dibikin oleh pemenang perang, karena yang kalah perang itu gak berhak menyusun sejarah, menyusun history. History itu untuk winner gitu. Nah, yang kalah padahal banyak loh sebetulnya. Ya kalau kita mau menggali ya, menggali yang namanya cerita, yang namanya suatu isu, misalnya suatu kejadian atau peristiwa apa, itu banyak gitu. Kalau kita mau mencari, satu-satunya kepastian itu sebetulnya adalah now gitu. Sejauh mana kita benar-benar memaksimalkan sekarang ini, hari ini, sekarang ini, saat ini, detik demi detik, saat demi saat, itulah yang namanya kepastian. Sejauh mana kita memastikannya soalnya. Orang biasanya bergantung ke planning. Dia lupa
bahwa cara tujuan itu hanya ada di sini sekarang ini. Kita bisa menentukan tujuan karena kita hidup saat ini, sekarang ini. Nah, itulah yang disebut the power of now. Pertanyaannya, sudahkah paham kita ke arah sana? Sudahkah paham kita kepada keniscayaan waktu seperti itu? Now lah yang abadi. Cerita boleh berganti. Civilization misalnya, peradaban boleh berganti. Ada zaman apa, zaman apa, zaman apa. Tergantung. Ya kita semuanya tentu saya yakin sahabat semuanya sudah pernah belajar sejarah, membaca berita-berita masa lalu, info-info masa lalu. Itu just history, just ya info gitu. Hanya referensi gitu. Hanya knowledge, hanya pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah sesuatu yang sudah lewat. Penting nggak? Ya tergantung situasi kondisi, diperlukan tidak. Nah itu terkembali ke dirinya masing-masing. Kalau memang untuk sekedar cerminan, untuk sekedar rujukan, untuk sekedar membentuk parameter atau apa, ya mungkin bisa jadi penting. Karena kita bisa berkaca dari masa lalu. Penting nggak masa depan? Bagaimana kita bisa sampai ke masa depan? Kalau kita belum memaksimalkan kini di sini sekarang ini atau now, gitu. Now itu penting dan ini yang terpenting. Sejauh manakah Anda hidup kini di sini sekarang ini? Karena di now itulah adanya yang namanya netral, ada yang namanya cinta. Ini bahasan lebih lanjut nih ya. Ada yang namanya happiness. Semuanya ada di now. Bukan di masa lalu, bukan juga di masa depan. Now itu atau cinta, kasih, semuanya itu hanya ada di now. Tinggal sejauh mana Anda bisa benar-benar konsisten menjaga agar kesadaran Anda, keniscayaan Anda, kecerdasan Anda hadir kini di sini sekarang ini. Secara nyata. Dan ini terkembali ke dalam diri Anda masing-masing. Keputusan, pilihan, memilihnya ini hanya ada di dirinya masing-masing. Seperti hanya sekarang saya memutuskan untuk sharing kepada Anda sahabat semuanya di sini atas dasar kesadaran saya, keputusan saya karena saya memilih ingin sharing. Saya melakukan sharing ini. Bukan ingin lagi, tapi melakukan sharing ini. Sharing ini gak mungkin bisa dilakukan di masa lalu. Saya gak akan mungkin kembali lagi ke masa lalu untuk sharing kepada Anda. Enggak, saya bisa memanfaatkan fasilitas, anugerah, keberkahan yang sudah dilimpahkan Tuhan yang Maha Kuasa atas saya, kini, di sini, sekarang ini kepada Anda. Sehingga saya bisa bercerita seperti ini kepada Anda gitu. Nah, kalau konteks bisnis nanti akan dibahas tuh, penting nggak yang namanya outcome, penting nggak yang namanya planning, yang namanya rencana, yang namanya jurnal atau apapun, itu nanti kita bahas. Karena ada sesuatu yang mungkin secara bisa di-sharingkan, saya bagi di online. Ada juga yang mungkin harus bertemu langsung karena ada dimensi-dimensi, ada prasyarat atau ada kelengkapan yang harus ketemu ketika langsung seperti ini. Kalau sekarang kan langsungnya online nih, nanti ketemunya offline gitu, langsung bertatap muka seperti itu. Nah, sahabatku semuanya, jadi bicara keniscayaan ini sangat banyak. Sehari-hari kita bertemu dengan keniscayaan. Tadi kan baru dibahas ada napas, ada tarik, tahan, buang. Misalnya gitu kan, kalau dalam praktek napas kita atau kita menyimak atau memperhatikan perihal napas yang terjadi di tubuhnya sendiri masing-masing. Kemudian apakah keniscayaan di diri kita itu hanya napas? Enggak. Sehari-hari kita itu bergerak dalam keniscayaan. Selalu 3-in-1, ada makan, ada di program di sini, diproses ya di dalam pencernaan. Seperti tadi juga di respirasi kita, napas ya masuk,
ditampung di saluran paru-paru kita atau saluran pernapasan, sarana pernapasan kita atau respirasi kita, dibuang, menghirup oksigen yang dihirup, ditahan, diproses, ngambil racun-racun atau residu-residu yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, dibuang dalam bentuk karbon monoksida. Itu yang diperlukan oleh semesta seputar kita, semisal pohon atau hal apapun yang butuh yang namanya gas itu atau unsur itu. Makan juga sama. Dalam makan, kita juga kan makan, dikunyah, dinikmati, sensorik di kita aktif di sini, kita bisa mengecap bagaimana asinnya, pahitnya, manisnya, atau rasa-rasa yang lain, sensasi rasa yang lain. Semuanya itu ketika makan kita di situ, masuk tuh. Masuk. Jadi makan itu bukan hanya sekedar konsumsi secara fisik berupa nutrisi yang dibutuhkan ke tubuh, tapi juga ada sensasi yang diperlukan. Nikmat itu anugerah. Kita bisa mengecap, berarti sensor-sensor yang ada di mulut kita, sensor di lidah kita, itu membuktikan bahwa kita sehat. Sehingga kita bisa, oh ini keasinan, oh ini kemanisan, itu sebetulnya sensor. Itulah kenikmatan, itulah anugerah. Sehingga kita bisa bersemangat. Ada kan mungkin di sini sahabat-sahabat yang hobinya makan, karena memang passionnya makan, servonya juga makan. Kalau kemanapun itu pasti kalau gak terhibur, merasa happy itu kalau makan. Ya gak apa-apa, semua orang pada dasarnya juga seperti itu, mencari kenikmatan-kenikmatan yang bisa dinikmati oleh tubuhnya apa gitu. Minum pun sama gitu. Orang minum ada yang misalnya jus, yang senang minuman apapun juga ada, macam-macam ya. Itu terkembali pilihannya ada di dirinya masing-masing gitu. Ya silahkan. Nah, rasa apapun pengecapan tadi di mulut, di lidah, di saluran-saluran pencernaan kita itu sama berlaku juga 3 in proses di pencernaan itu transisinya, titik tengahnya, nolnya ada positif, misalnya kanan positif, ini negatif, nolnya di tengah, ke atas positif, ke bawah negatif, kan dulu kita belajar gitu tuh, ilmu arah atau apa. Nah, itu sama. Hidup kita tuh seperti itu. Kita memandang negatif. Ketika kita memandang negatif, bagaimana tuh yang terjadi di dalam diri Anda? Apakah Anda lagi merasa positif? Ketika merasa positif, justru mungkin Anda yang lagi negatif. Tapi yang dianggap negatif oleh kita justru mereka yang lagi positif. Itu kan begitu. Silakan Anda renungi. Biasanya seperti itu. Dan itulah yang namanya kepastian, keniscayaan gitu. Jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak suka melakukannya itu pada dirimu sendiri. Itu ada pepatah seperti itu kan. Kayak kita misalnya kita sakit kalau dipukul. Kita aja sendiri sakit kalau dipukul oleh diri sendiri, apalagi memukul orang. Apalagi dipukul orang, tentunya akan sakit, akan ada ketersinggungan di situ, akan ada ya ketidaknyamanan tentunya ya yang terjadi di dalam diri kita, entah itu rasa sakit, tertriggernya yang namanya amarah, itu kan hal-hal yang tidak nyaman, gitu. Hal-hal yang tidak menjadikan Anda lebih baik, menjadikan posisi Anda tidak baik. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi sahabatku semuanya, ini di kesempatan ini kita bicara keniscayaan atau ketetapan atau kepastian yang ini nggak bisa diperdebatkan. Saya pernah mengulas yang namanya keniscayaan itu adalah segala sesuatu yang ada di semesta yang orang itu sepakat. Terkhusus di planet kita, terkhusus di sini di Bandung, ya sekarang malam orang nggak akan berdebat kalau semua orang Bandung di sini gak akan berdebat bahwa sekarang malam, karena memang pada saat video ini diambil sekarang malam gitu. Nah, nanti berapa jam lagi, misalnya 10 jam lagi akan siang ya. Orang semuanya sepakat. Waktu Indonesia bagian barat, besok nanti 10 jam lagi akan ada siang. Itu hal-hal
tidak akan jadi perdebatan. Setiap manusia butuh oksigen, setiap manusia butuh makan, misalnya untuk di planet ini semuanya butuh makan, yang seperti ya kesepakatannya seperti itu. Nah, barangkali ini bisa menginspirasi, bisa menjadi renungan juga, bisa jadi bahan introspeksi, bisa jadi bahan Anda untuk eksplor bahwa yang terbaik dari semua yang terbaik itu adalah diri Anda sendiri ketika Anda tahu potensi yang sesungguhnya, tahu dan kenal potensi-potensi apa aja sesungguhnya yang ada dalam diri Anda sendiri. Semoga bermanfaat, salam sehat, berkah sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.